Terima kasih atas pertanyaan ini. Jin ada di badan seseorang atas izin Allah itu kita membaginya dalam dua situasi. Situasi yang pertama adalah karena sihir. Situasi yang kedua adalah bukan sihir. Jadi jin ada pada tubuh seseorang itu bisa karena sihir, melalui sihir maksudnya, atau bukan karena sihir. Yang dimaksud bukan karena sihir itu adalah jin tersebut datang atau mengganggu atau berada ada pada tubuh seseorang atas keinginannya sendiri, atas keinginan dari jin itu sendiri. Tujuannya pada umumnya itu adalah karena balas dendam, kemudian karena jatuh cinta ya. Karena balas dendam ini biasanya karena jin itu disakiti oleh orang tersebut, atau disakiti oleh keluarga orang tersebut, atau mungkin anaknya, misalnya anak jin itu disakiti oleh seseorang, atau anggota keluarga atau anggota kabilahnya, anggota koloninya. Jadi mereka balas dendam. Misalnya kalau kita membuang air panas sembarangan di tempat yang kotor, di tempat sampah, atau di tempat yang ada jinnya, intinya yang ada jinnya di situ. Misalnya di sebuah pohon besar, di sebuah batu, di kuburan, misalnya di tempat-tempat yang ada jinnya. Membuang air panas tanpa menyebut nama Allah, atau menjatuhkan benda berat. Misalnya ini orang yang membuang sampah, dia membawa sekantong sampah yang besar, yang berat, kemudian datang ke tempat pembuangan sampah yang biasanya kan ada di pinggir jalan tuh, atau di belakang rumahnya, atau di mana saja tempat-tempat sampah, terus dia dilemparkan tanpa menyebut nama Allah. Lalu benda itu jatuh bruk di situ. Nah, itu biasanya mungkin mengenai jin, atau dia merasa kita tidak sopan kepada dia. Itu biasanya dia akan menyerang, mengganggu. Apakah dia mengganggu kita, atau mengganggu istri kita, mengganggu anak-anak kita gitu. Dia motifnya karena balas dendam. Atau misalnya karena ada yang kencing sembarangan di tempat tinggal jin, misalnya kencing di pohon, kencing di rumah kosong, kencing di batu, kencing di gundukan tanah misalnya, atau kencing sembarangan di kebun misalnya, yang di situ ada jinnya, ada tempat jin. Nah, dia tidak suka. Atau biasanya kalau di sekolah siswi-siswi biasanya membuang pembalut bekas haid ya sembarangan di toilet. Misalnya di toilet itu ada yang ada jinnya ya, misalnya di toilet itu ditempati oleh jin, kemudian siswi membuang bekas pembalut di situ sembarangan, dan yang semisalnya itu ya, jadi balas dendam. Kemudian karena cinta, biasanya seseorang yang membuka pakaian tanpa menyebut nama Allah. Misalnya dia mau mandi, atau dia mau masuk toilet, dia tidak membaca bismillah, atau membaca doa masuk WC, atau ketika tidur. Ada pasien yang pernah berkonsultasi ke saya, katanya dia kalau tidur itu punya kebiasaan pakai pakaian yang apa dia bilang waktu itu ya, pakaiannya yang seksi lah gitu. Saya lupa bagaimana dia. Selalu seperti itu, tidur tanpa selimut gitu ya. Dia pakai, ya intinya dia terbuka, auratnya terlihat, dan dia tidur tidak tanpa selimut gitu. Itu bisa saja jin yang ada di sekeliling dia, atau yang mungkin ada di rumahnya, yang ada di kamarnya mungkin. Nah, itu jatuh cinta kepada dia, akhirnya dia mengganggu. Nah, itu biasanya dua hal ini yang membuat jin itu ada pada tubuh seseorang atas izin Allah ya. Jin itu tidak mudah bisa berada di tubuh seseorang. Itu yang kategori non sihir atau bukan sihir itu biasanya karena balas dendam jinnya, atau karena jatuh cinta. Nah, karena motifnya berbeda, biasanya tanda dan gejalanya itu berbeda, gitu maksud saya. Yang kedua adalah mereka datang lewat sihir. Nah, yang datang lewat sihir ini berarti
jin-jin itu dikirim oleh seorang tukang sihir, oleh seorang dukun, dikirim kepada orang itu. Tujuannya biasanya berbeda-beda ya, sihir itu berbeda-beda. Ada sihir yang tujuannya untuk memisahkan antara suami dan istri, ada sihir yang membuat orang sakit, ada sihir yang ingin mencelakakan, ada sihir yang tujuannya untuk membuat usahanya bangkrut, misalnya tokonya jadi sepi misalnya. Ada sihir yang tujuannya untuk membuat orang menjadi gila. Kemudian ya macam-macam. Tergantung permintaan orang yang jahat yang datang kepada dukunnya itu. Kemudian kalau sakit juga kan berbeda-beda, misalnya dibikin sakit kepala bertahun-tahun, dibikin batuk bertahun-tahun, dibikin tidak bisa tidur bertahun-tahun, dibikin sakit perut bertahun-tahun misalnya. Ya macam-macam. Jadi tergantung permintaan orang jahat yang si klien dukunnya itu, apa yang dia minta untuk dikerjakan kepada korban, kepada orang yang akan ditujukan sihir. Jadi berbeda-beda gejala fisik yang dirasakan sesuai dengan order. Nah, tapi secara umum, apakah jin itu datang atas kemauannya sendiri ataukah dia datang lewat sihir? Termasuk misalnya jin nasab, jin yang terikat perjanjian dengan leluhur, ya, leluhur kita di zaman dulu, apalagi kita di negara Indonesia ini. Zaman dulu leluhur kita itu tidak beragama, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah jin lah intinya. Nah, jadi mereka itu biasanya membuat perjanjian dalam bentuk ilmu kesaktian, atau penjaga badan, penjaga rumah, ada penjaga kebun dan sebagainya. Ada yang juga ya berbagai macam perjanjian lah dengan syaitan, dengan jin. Jadi jin-jin itu terikat perjanjian lalu turun ke generasi-generasi di bawahnya sampailah ke zaman kita sekarang. Nah, itu juga sama ya. Mereka yang kita sebut dengan jin nasab itu juga menyebabkan seseorang jin ada pada diri seseorang atas izin Allah.